Cak Subari atas sambutannya yang luar biasa. Untuk mengingatkan, Bubutan Barat ini dulu adalah yang pertama Kelurahan Dupak, Kelurahan Gundi, Kelurahan Jepara, okay. Terus Dupak Barat itu kelurahan apa ya? Tembok Duku. Ikut namanya Bubutan Barat. Di tahun 90 PDM Surabaya mencanangkan sesuai dengan kecamatan atau wilayah masing-masing, sehingga tahun itu dilaksanakan muscap bersama Kerembangan, Bubutan, dan Bubutan Barat 3, sehingga dibuat menjadi 2, jadi Kerembangan dan Bubutan. Tempatnya di mana? Di Al-Jihad. Di Al-Jihad tempatnya. Cair. Ini teman-teman. Ini sekedar kita mengingatkan kembali pada waktu itu. Sopo? Ya Cak Aryadi, Cak Rosid dan lain-lain. Ini roto-roto gitu semua. Ada Pak Nur Atoilah ya. Kemayoran juga ikut. Pak Nur Atoilah. Jadi ini mengingatkan kembali ke kita. Ini yang dulu pisah, bubar temen, akhirnya kita kumpul bareng maneh. Silaturahim tetap jalan. Terima kasih. Jadi bubar loh, bubar gitu loh ya. Jadi saya kira itu, monggo selanjutnya Bapak Panglima kita. Gak Panglima iki langsung memberi petuah, rek. Ya, memberi petuah. Petua. Jadi cuma sambutan biasa Panglima ini. Presiden nih lah memberikan petua. Monggo Pak Panglima, Cak Arif. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta rahmatnya. Pada hari ini kebetulan hujan, alhamdulillah kita dapat berkumpul di Mojokerto ini. Mungkin baru yang pertama kali ini kumpul di rumah kami ya. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekanku sekalian, bapak-bapak, mbak-mbak, saya tuh cucu saya 6 sudah. Kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekanku sekalian, mantan ex pemuda Muhammadiyah Bubutan Barat dan Kerembangan ya. Bubutan Barat aja, Bubutan Barat ya. Ya. Saya mungkin banyak yang kurang tahu ya. Yang tahu cuman Pak semua ini Pak Arifan kurang tahu saya. Nah ini tahu semua ya. Iya. Ini nih Pak Darjo, tahu semua saya. Jadi banyak mungkin yang banyak kenal. Ya. Saya itu tahun 92 kebetulan pindah ke Palembang. Oh, makanya. Ya. Gunung Tekno karo Arifan. Tahun 92 pindah ke Palembang. Baru tahun akhir 19 November saya pindah Mojokerto. Alhamdulillah dekat juga dengan Masjid Muhammadiyah itu yang sekarang masih dalam tahap pembangunan. Di komunal ini itu awakmu cek nyumbang. Ya betul. Apa yang diomongkan Pak Agus ini. Ini termasuk banyak donasinya tempat kita ini. Alhamdulillah ini. Disebabkan Jadi pembangunan masjid itu luar biasa saya katakan. Cara kerjanya gotong royongnya banyak dikerjakan apa itu? Yang berat-berat itu melalui gotong royong. Betul. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu sudah sampai sedemikian itu masih terutang kira-kira 70 juta lebih. Nah, itu kami beritahukan dan alhamdulillah saya sekarang di sini juga aktif sebagai pengurus cabang Delanggu. Aku malah gak lapo-lapo. Satu, saya sebagai dulu ketuanya Pak Lurah, sekarang dia meninggal dan otomatis
sekarang ketua panitianya pembangunan diambil alih oleh saya. Dan alhamdulillah rekan-rekan yang dari Surabaya ini termasuk banyak juga investasinya di masjid ini. Barangkali yang mau menambah dipersilakan. Kami mau nolak. Nah, itu sambil mempromosikan kami masjid kami itu. Dan masyarakat sini nih jamaah sana itu rata-rata sebagai petani, buruh, dan pensiunan guru. Tapi semangatnya luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Dan kami sendiri ya enggak jenak di sini, kami ini 2 minggu lebih di Malang, sini cuman kebagian antara 10 sampai 14 hari saya. Jadi saya manfaatkan waktu itu untuk acara yang di bukan bubutan apa itu? Cabang Delanggu ini. Mas Halim yang sering kesini sama Pak Halim ini, sama mertuanya ini, Pak Abdul Hamid. Sering kesini dia. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Dan kami siap juga apabila rekan-rekan mau mengadakan acara di sini, situ ada panti asuhan. Yang kalau 100 orang ada, muat aulanya. Atau di daerah sana juga dekat setengah hutan, ada punya jamaah kami. Bisa dipasang tenda apa-apa. Dan aulanya besar. Di arah mana saya kurang tahu itu. Delanggu ke sana sedikit. Bisa kalau rekan-rekan mau pinjam. Kebetulan sebelahnya ada sungai juga. Jadi bisa kalau ada perlu sana raker apa-apa bisa di sana. Di sini juga bisa di panti asuhan besar juga. Tuh, kami silakan. Nanti kalau sana saya hubungkan dengan dia itu mantan anggota Kopassus. Kebetulan dia punya rumah sana. Dan Cukup berapa orang? banyak. Yang di sana? Iya, banyak juga. Iya. Gratis insya Allah. Ya. Cuman, iya. Insya Allah gratis. Pak Nadi namanya. Dia orangnya mantan Panglima kita siapa? Pak, bukan. Yang itulah pokoknya. Yang sudah pensiun itulah. Pak, yang sekarang aktif. Pak siapa itu? Lupa saya, itulah pokoknya itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Yang saya hormati Cak Subari, Pak RT, Ketua RT Pak Agus Rosid. Kalau dibubar ini Pak, panglimanya saya tapi kalah tinggi sama RT ya. Kalau di negara panglima tertinggi Pak, RT di bawah tapi dibubar ini menarik. Panglimanya itu kalah sama RT ya ini Pak. Ini yang menariknya dibubar ini. Makanya RT-nya harus terakhir kasih sambutan pengarahan. Ini saya kira pertemuan yang keberapa Cak Rosid? Kelima ya. Pertama dongone Kandidat, ya kan? oh ya, kedua di Alilal. Dan yang ketiga di ya. Jadi ini pertemuan ini selang 2 tahun kita nggak ngadakan karena COVID. Dan tahun ini kita ada beberapa teman perjuangan kita sudah meninggalkan kita ya. Misalkan Mas Zuhairi Afif, Mas Bekan Jamroni, ini kebetulan anaknya datang ya. Kemudian Ustadz Muhammad Atta. Kemudian kalau Pak yang senior yang belum gabung ke kita ada Pak Haji Ali Arifin ya. Tuh. Ya kita doakan beliau diterima amal ibadahnya ya. Dan kemudian kita bisa meneruskan perjuangannya. Salah satu perjuangan yang bisa kita lakukan adalah bahwa setiap teman-teman di Bubar ini semuanya pasti beraktivitas. Walaupun toh kita ini sebagai pembersih masjid ya. Walaupun toh sebagai pembersih masjid. Makanya kemudian doa kita nanti
kita akan ketemu di surganya Allah nanti ya. Nanti kita pas ketemu Amal ya. Amal hari ini nggak dapat istri tapi saya dapat bidadari ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya memang spekulasi aja. Pokoknya ya opo halal bihalal iki nang omahe Amaluddin itu kan. Karena sekaligus ngajak arek wedok kemudian dinikahkan itu. Ternyata pinter dia ngelesnya. Dikena Mas Bari. Maunya dikasihkan Musa ya. Nabi Musa diserahkan ke Pak Bari. Alhamdulillah Pak Bari mau ya, bersedia. Nah, dan memang ternyata kita lebih jauh datang itu ternyata banyak yang respon. Walaupun sebagian tadi ada yang absen karena sakit, dan lebih menarik adalah banyak yang kesasar ya. Terutama Pak Mas Said ya. Bukan kesasar tapi nyari rumah baru. Jadi jauh sana Pak. Kalau kesasar di sini kan dekat ya. Jauhnya ke sana itu loh, hampir 4 kilo ya mungkin ya. Ya Mas Said. Itu yang salah siapa? Yang salah soulmate-nya Musa atau Mas Said ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian kami ucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minkum. Kita di grup sering sering share ya, terutama yang penjaga grup itu Amaluddin ya. Ya, walaupun isinya opo ae wis diterima. Asline Cak Rosid yo ngelu karena HP-ne hang, metu nang grup e. Aku bingung gila yo opo Cak Rosid iki. Jadi karena Amal itu komunitasnya banyak di lain tempat, kemudian tempat ngesennya hanya di bubar aja. Karena dia tidak punya grup yang lain. Ya di grup bubar aja itu. Makanya kita anggap aja itu barok amal soleh lah, ya. Lo serius ini. Apalagi menjelang tanggal 22 besok. Waduh, tambah ngeri ini. Nanti malam sudah banyak seseran. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan bahwa setiap pertemuan itu pasti ada sesuatu yang baru ya. Dan memang kelemahan kita ini, kita belum bisa membangun jam'iyah, membangun kekuatan bersama itu ternyata berat. Selalu kita ngomong kekuatan kita ini bisa di ekonomi, kemudian di politik, ternyata kita juga kalah juga. Ya, kita masih kalah lagi ya. Kita dukung Anies kalah ya kan. Kita dukung Ganjar kalah ya kan. Ya, kemudian yang menang malah Prabowo ya. Ya itu politik ya begitu, tapi kita tidak boleh kendur. Karena perjuangan kita ini harus sampai terus-menerus. Sampai mati kita tidak boleh berhenti dari perjuangan. Makanya bubar ini bukan kemudian bubar, tapi bubar ini malah memberikan semangat support kita untuk berdakwah. Salah satunya adalah bagaimana koneksitas kita untuk membuka jaringan dakwah kita harus kita tumbuhkan. Saya kepingin sampaikan karena apa? Karena kita ini kan sudah aktivisnya lama. Misalkan kayak Pak Mas Ari Mujairi, kemampuan beliaunya di dunia wartawan, publikasi itu kan sangat luar biasa ya. Kita punya media online, kita kadang sekarang kalah sama dari media mainstream yang lain ya. Kadang kita harus, wah ini apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga aktivitas kita dalam perserikatan, kita hanya terbatas pada persoalan hanya mencari jabatan, tapi bagaimana kemudian kita tidak membuka ladang amal yang banyak. Di bubar itu banyak sejarah mengundang Mbak Najib itu masih terngiang. Kalau kita buka sejarah bubar itu banyak. Salah satunya Mas Rosid itu kalau pengkaderan itu paling seneng ngurusi administrasi. Ya, itu dulu namanya Pentaloka ya. Dulu pemuda Madya di Surabaya itu paling semangat ngurusi urusan administrasi ya Bubutan Barat. Tidak ada dulu aktivitas pemuda Madya itu yang ngurus administrasi, nomornya keliru, garis miring, macam-macam tuh paling paham Cak Haipul paham itu. Ngurus-ngurus gitu itu. Sekarang kita itu dunia sudah kayak begini ya, artinya aktivitas kita di kegerakan dakwah harusnya tetap terus-menerus. Dan sekali lagi ini bagian ladang amal kita. Saya sudah lihat di Kerembangan itu semua yang hadir di sini ada PCM, wakil ketua Bubutan. Ini saya juga ngundang Mas Siswoyo ya,
WA saya insya Allah datang, cuma hari ini kok belum muncul. Jadi yang di PCM Bubutan masih belum banyak yang terlibat di dalam kepengurusan. Kalau di Kerembangan ini semuanya luar biasa nih. Mas Tarif, Pak Tarif di Kerembangan Bubutan ada Jawa? Di PCM juga? Saya ini masuk Kerembangan. Masih Kerembangan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi bisa double ya. Bisa Kerembangan dan Bubutan ya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak Mas Subari ya. Pak Subari luar biasa. Tempatnya ini bisa kita jadikan kegiatan lain, khususnya di tadi yang dikasih jaringan ya. Di mana di hutan mana itu? Nanti bisa lihat Pak Tik. Delangu ya. Saya kira itu Pak Tabikorot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini di suasana yang dingin sejuk karena diiringi rintik bunyi hujan, kita semua aktivis pemuda Muhammadiyah ex Bubutan Barat bisa bersilaturahmi di rumahnya Cak Bari dengan kondisi sehat walafiat. Teman-teman sekalian, saya sangat bahagia dan bangga karena tidak menyangka walaupun lokasinya jauh dari rumah masing-masing teman-teman, tapi tidak mengurangi niat dan langkah teman-teman untuk hadir. Ya. Loh, kalau saya memang saya niati karena di sini dekat dengan rumah om saya, Om Alwari. Jadi niat saya itu, iya, justru niat saya ke Mojokerto itu mau datang ke rumahnya Om Ari untuk silaturahmi. Jadi sini itu sekedar mampir. kebuka ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Barian, dan ini memang tempat saya untuk berkontemplasi ya, sama Mas Halim juga. Stres, ayo do Bari, karena suasananya beda. Perjalanan dari Surabaya ke sini bisa dinikmati pemandangannya. Betul nggak tadi? Iya, kecuali Sahid. Stres. Oh, stres ya tambahan. Iya. Akhirnya tukang stres. Iya. Dibuka tasa. Ya. Begitu pula perjalanan ketika terdengar azan dari masjid. Perjalanan dari rumahnya Mas Bari ke masjid itu juga nyaman. Melewati aliran sungai. Loh, itu mau dilihat apa enggak? Oh iya, betul, alhamdulillah. Iya, ya itu. Itu satu kenikmatan yang berupa rekreasi spiritual. Ya, dari amal ngono. Terjun. Itu kan air terjun ya? Oh iya, tahu. Ada ya? Oh ya Allah. Iya, goro aku. Pokoknya memang betul ya. Jadi tempat ini dipilih oleh teman-teman sebagai silaturahmi, saya pikir sangat tepat karena disinilah tempat kita juga bisa berkontemplasi untuk membuka wawasan sekaligus mencoba mencari sesuatu yang baru untuk inspirasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Amin. Cuma masalahnya ketika sudah diputuskan, ketika sudah menjadi ketetapan, tidak ada actionnya loh, jangankan respon, action juga tidak ada, evaluasi juga tidak ada. Makanya kalau Panglimanya tadi menyampaikan kita optimis, saya justru kebalikannya nih. Loh, iya, saya harus menyatakan jujur. Apalagi yang harus kita menjadikan tonggak untuk kedepannya sebagai action plan. Saya khawatir seperti hanya pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak ada juntrungnya, walaupun sudah saya niati, sudah saya awali, ya kan? Tapi bagaimana hasilnya kita tidak tahu. Nah, mungkin yang punya amanah untuk mengelola bisa menyampaikan kepada kita hari ini. Kan gitu ya? Ya gitu. Biar hari ini diselesaikan. Iki loh, daripada duwe ngendon, wes dibagi rata gak apa-apa, gesang mulai. Lebih baik seperti itu.
Loh, iya kan? Lebih baik daripada seperti itu. Bisa jadi di antara teman-teman tuh punya inisiatif. Oh, ono tambahan rek, mulai teko kene, tambahan ilmu juga tambahan sangu. Loh, sampai di rumah pun akhirnya bisa bicarakan dengan anak istrinya. Iki aku mau mulai teko Mojokerto oleh sangu 1 jutaan. Digawe apa ini? Enak gawe usaha ngene, Mas. Loh, siapa yang akan terpikirkan seperti itu? Benar nggak? Benar. Daripada wes terlalu banyak kita itu ini terlalu banyak kita ndak menyusun rencana-rencana tapi tidak ada tindak lanjutnya. Gara-gara apa? Terlalu administratif. Ya, ada teman yang ngeser ke saya. Kok persyaratannya nemen iya ya, wong aku lho ya. Sing ngawali yo kelas kok mbok dadi apa enggak gak ero, iya kan? Saya pernah mengucapkan bahwa itu harus kembali. Enggak kan? Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Ya. Dene hilang, ya wis takdire. Iya. Loh iya. Ya. Kalau memang itu berhasil, ya takdire. Saya memilihnya seperti itu. Ya. Nah, kalau memang habis, ini kan juga jadi pendorong teman-teman. Wingi sing dijok oleh Pak Rosid wis enterek. Ayo dikejok meneh rek. Justru itu menjadi titik awal buat teman-teman mendorong bagaimana supaya menambahkan lagi. Itu. Ya. Kebalikannya, tambah teman-teman trauma. Loh, ya ambek sebagai amal jariah kalau sadente, iya kan? Loh. Sebaik-baik bersedekah itu kan pertama ke keluarga. Habis itu ke saudara. Kita yang datang di sini saudara apa enggak? Saudara, paling tidak saudara seiman dan se-Islam. Benar enggak? Benar. Nah, ngono ae. Saya berpikirnya seperti itu, ya. Jadi iya. Oh, sadenya ono Haryadi ngono langsung komen Haryadi. Cair. Ya. Haryadi enggak tahu iso melo ya. Kemudian teman-teman, ya. Saya walaupun pesimis, tetap berharap acara-acara semacam ini tetap kita lanjutkan. Paling tidak ada semacam informasi, ada semacam rasa bahagia di antara kita yang sudah tidak punya aktivitas di luaran. Aku sudah aktif dongone pemerintahan, aku sudah aktif maneh dongone keorganisasian. Jadi jamaah masjid tok bendino itu. Nah, saya kan butuh komunikasi apa kabare Muhammadiyah walaupun oh iya, sekedar taunya oh Anies ngajono MK yo teko ya amal. Loh iya, loh. Ya. Jadi aku gak tahu ngilono amal, cuma ngilono tas moso ya di-share hoax tok. Itu Pak Makai. Iya, Pak. Jadi teman-teman tetap ya ke depannya kita tetap komunikasi dan sekali-sekali kita adakan juga seperti ini. Ya syukur-syukur lah. Syukur-syukur nginep ya. Dongano lah. Saya ada rezeki ya. Wes nginep gratis. Amin. Ya, nginep gratis, dongone asrama maksudnya. Itu dongone hotel atau dongone villa. Iya, ayo. Ayo ke asrama Panti Asuhan bisa menampung 100 orang. Bener loh, iya. Jadi nginepnya kode-kode. Jadi teman-teman sekalian, dengan pertemuan-pertemuan inilah kita akhirnya menemukan apa menjadi keinginan kita, apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Itu yang terpenting buat kita. Dan yang sekali lagi yang terakhir buat saya, tolonglah apa yang sudah menjadi agenda rencana kita, action plan kita dari pertemuan sebelumnya, kita evaluasi hari ini. Apa masalahnya? Kalau memang seret masalahnya adalah di administrasi, ya sekarang saya administrasi gitu. Ya. Iya wes. Saya yakinlah teman-teman itu amanah daripada yang memberi. Iya loh. Saya jujur ya. Saya belum tentu lebih amanah daripada teman-teman yang meminjam itu gitu. Ya. Nah, oleh sebab itulah ini kesempatan
Ya, Bu, ini sapa? Bendara ini sapa? Oh. Iya. Ya, setelah nunggu aku mari ini cerita. ya, ya. Loh iya, ini kan jadi titik awal untuk action ke depannya bagaimana. Ya kan Uno? Ya. Itu aja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الإنسان فمنهم شك وسعيد نحمده ونشكره شكرا مقرونا بالتكبير والتحميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوفي الوعيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بدين التوحيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على التعبد أما بعد. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita daharan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pertemuan Syawalan halal bihalal kita ini barokah. Amin. Manfaat. Amin. Maslahat. Siha wal afiyah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alna wa ahlana wa usratana wa ailatana kabira khususan abaina wa ummahatina mahbubin fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa sana fallahu khairun hafidha wallahu arhamur rahimin. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati rasulik waj'alna min ibadika as-salihin. Rabbana ihtim lana bil iman, Rabbana ihtim lana bil islam, ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.